Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Monogi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan gerhana bulan total yang akan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia pada tanggal 26 Mei 2021, itu tepatnya hari ini, yaitu hari Rabu. Dan di sini saya akan membagikan berdaftar wilayah yang bisa melihat dan waktunya terbaik untuk melihat gerhana bulan total ini. Baiklah, langsung saja ke informasinya. Nah, di sini dikutip dari website resmi bmkg.go.id. Di sini sudah ada press release-nya bahwa super blood moon atau gerhana bulan total 26 Mei tahun 2021 ini merupakan peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi, sehingga tidak semuanya sampai ke bulan dilihat dari bumi, dan peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari, bumi, bulan sejajar. Ya, jadi hal ini terjadi saat bulan berada di umbra bumi yang berakibat saat puncak gerhana bulan total terjadi. Bulan akan terlihat berwarna merah yang dikenal dengan istilah blood moon. Karena posisi bulan saat ini terjadi gerhana berada di posisi terdekat dengan bumi, maka bulan akan terlihat lebih besar nantinya dari fase-fase purnama biasa, sehingga disebut juga dengan supermoon. Sehingga gerhana bulan total untuk di tanggal 26 Mei ini dikenal dengan super blood moon karena terjadi saat bulan berada di jarak terdekat dengan bumi. Nah, inilah adalah daftar berbagai wilayah dan fase-fase gerhana bulan total yang terjadi di tanggal 26 Mei nantinya. Yang pertama, fase P1. Awal gerhana bulan mulai pukul 15.46 menit 12 detik waktu Indonesia Barat, kemudian 16.46 menit 12 detik waktu Indonesia Tengah, 17.46 menit 12 detik waktu Indonesia Timur. Yang melintas memotong itu daerah Papua bagian tengah, sehingga pengamat di Provinsi Papua dapat menyaksikan seluruh proses terjadinya gerhana bulan total ini. Kemudian yang kedua, fase U1, gerhana bulan sebagian mulai pukul 16.44 menit 38 detik waktu Indonesia Barat, 17.44 menit 38 detik waktu Indonesia Tengah, 18.44 menit 38 detik waktu Indonesia Timur. Ini melintas memotong Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, sehingga pengamat di wilayah Indonesia Timur, Pulau Sulawesi bagian timur, dan Nusa Tenggara Timur dapat menyaksikan kejadian ini. Kemudian ketiga itu fase U2, gerhana bulan total mulai masuk pukul 18.09 menit 21 detik waktu Indonesia Barat, pukul 19.09 menit 21 detik waktu Indonesia Tengah, pukul 20.09 menit 21 detik waktu Indonesia Timur. Ini melintas memotong Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sehingga seluruh pengamat di Indonesia dapat mengamati awal fase totalitas ini, kecuali di sebagian Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Selanjutnya fase yang keempat itu puncak gerhana bulan. Jadi di sini pada puncaknya ya, untuk gerhana bulan total di tanggal 26 Mei ini itu terjadi pada pukul 18 menit 43 detik itu waktu Indonesia Barat, 18 menit 43 waktu Indonesia Tengah, 18 menit 43 detik waktu Indonesia Timur. Ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia, itu kecuali sebagian kecil Riau, sebagian Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kemudian yang kelima, fase U3, gerhana bulan total berakhir, yaitu pukul 18.28 menit 5 detik waktu Indonesia Barat, kemudian 19.28 menit 5 detik waktu Indonesia Tengah, pukul 20.28 menit 5 detik waktu Indonesia Timur. Itu melintas membelah Sumatera Utara, sehingga pengamat di seluruh wilayah Indonesia kecuali di sebagian Sumatera Utara dan Aceh dapat menyaksikan fenomena ini. Kemudian fase U4, gerhana bulan sebagian berakhir, itu pukul 19.52 menit 48 detik waktu Indonesia Barat, 20.52 menit 48 detik waktu Indonesia Tengah, 21.50 menit 48 detik waktu Indonesia Timur dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian fase P4, gerhana bulan berakhir, itu pukul 20.51 menit 14 detik waktu Indonesia Timur, pukul 21.51 menit 14 detik waktu Indonesia Tengah, pukul 22.51 menit 41 detik waktu Indonesia Timur itu dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh proses gerhana ini sejak fase awal P1 hingga fase akhir P4 akan berlangsung lebih kurang selama 5 jam, 5 menit, dan 2 detik.
Sedangkan proses gerhana total itu sejak awal fase total U2 itu puncak total itu hingga akhir fase total U3 akan berlangsung selama 18 menit 44 detik. Ini untuk gerhana totalnya. Nah, di sini pengamatan yaitu 26 Mei 2021 BMKG akan melakukan pengamatan gerhana bulan total 26 Mei 2021 di lokasi-lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu dengan menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor dan teknologi informasi dan disebarluaskan melalui website resminya. Kemudian rekomendasinya, gerhana bulan total ini dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah berawan dan aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa harus menggunakan kacamata khusus gerhana. Pada puncaknya gerhananya di sebagian besar wilayah Indonesia itu di posisi bulan dekat dengan horizon di bagian timur, sehingga memungkinkan pengamat untuk dapat mengabadikan kejadian gerhana ini dengan latar depan bangunan yang bersejarah atau ikonis. Kemudian masyarakat dapat mengikuti proses pengamatan ini dengan mengakses website www.bmkg.go.id/dbt. Masyarakat yang berada di pesisir atau pinggir laut pantai perlu mewaspadai terjadinya pasang air laut yang lebih tinggi dari pasang normalnya. Ini himbauannya ya teman-teman sekalian. Pastikan informasi bersumber dari MKG yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang terverifikasi, Instagramnya, website resmi dari MKG. Nah, ini informasi langsung dari bmkg.go.id. Nah, itulah informasi terkait dengan gerhana bulan total yang akan terjadi beberapa jam lagi ya, yaitu pada tanggal 26 Mei di hari Rabu tahun 2021. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kemudian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.